Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kelompok 6 akan menjelaskan mengenai graf pohon, di mana anggotanya yang pertama adalah Kofin Eka Saputra, yang kedua Amalia, yang terakhir adalah Muhammad Agus Wahyudi. Adapun konteks dalam bab ini, yang pertama adalah mengenai definisi pohon yang akan dijelaskan oleh Kofin Eka Saputra. Yang kedua mengenai sifat-sifat pohon yang dijelaskan oleh Amalia. Dan yang terakhir mengenai pewarnaan pohon yang dijelaskan oleh Muhammad Agus Wahyudi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai graf pohon, kalian cukup duduk santai dan menonton video ini sampai habis. Dan untuk lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja ke materinya. Terima kasih. Di sini saya Kofin Eka Saputra akan menjelaskan tentang definisi pohon. Graf pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak memiliki atau mengandung sirkuit. Diberikan contoh pada G1 dan G2 merupakan pohon karena terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Sedangkan pada G3 dan G4 bukan pohon karena G3 memiliki sirkuit di A, B, F, dan A, dan G4 tidak terhubung. Selanjutnya, macam graf dalam pohon. Yang pertama, graf pohon berakar adalah graf pohon yang satu titik dari pohon graf tersebut dijadikan sebuah akar dan setiap sisi mengarah keluar dari akar tersebut. Diberikan contoh graf pada gambar tersebut, di mana dua graf pohon adalah graf pohon berakar yang menjadikan titik A sebagai akar dan titik C juga sebagai akar. Oke, selanjutnya ada hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas, atau dapat kita artikan hutan adalah graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dalam hal ini, setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Contoh hutan sebagai berikut. Oke, selanjutnya tambahan. Tambahan di sini adalah kita perhatikan kembali gambar di samping. Setiap simpul G1 terhubung dengan lintasan tunggal. Sebagai contoh, pada B ke F, dari B ke F terdapat lintasan tunggal unik. Itu artinya pohon juga seringkali diartikan sebagai graf tak berarah dengan sifat bahwa hanya terdapat sebuah lintasan unik antara setiap pasang simpul. Perhatikan lagi pada G2 dan G1. Kita dapat melihat bahwa di dalam pohon jumlah sisi adalah jumlah simpul dikurangi 1. Dengan contoh G1 dengan jumlah simpul 6, A, B, C, D, E, F adalah 6 dikurangi dengan 1, artinya jumlah sisi pada graf G1 adalah 6 dikurangi 1, 5. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya tentang sifat-sifat pohon akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya Amalia akan menjelaskan mengenai sifat pohon. Pada teorema 9.1, misalnya G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Semua pernyataan ini adalah ekuivalen. Pohon memiliki 6 sifat. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Di mana jembatan di sini yang dimaksud yaitu sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen.
Di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul berderajat 1, 3N buah simpul berderajat 2, dan N buah simpul berderajat 3. Tentukan banyaknya simpul dan sisi di dalam pohon itu. Untuk penyelesaiannya, menurut lema jabat tangan, jumlah derajat semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi di dalam graf tersebut. Maka 2N dikali 1 ditambah 3N dikali 2 ditambah N dikali 3 sama dengan 2 dikali nilai mutlak E, sehingga 11N sama dengan 2 dikali nilai mutlak E. Menurut teorema 9.1, jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul minus 1. Jadi, nilai mutlak E sama dengan buka kurung 2N ditambah 3N ditambah N tutup kurung dikurangi 1 adalah 6N dikurangi 1. Dengan mensubstitusikan persamaan terakhir ke persamaan pertama, 11N sama dengan 2 dikali buka kurung 6N dikurangi 1 tutup kurung sama dengan 12N dikurangi 2, sehingga N sama dengan 2. Jadi, jumlah simpul pada pohon sama dengan 6N, sama dengan 6 dikali 2, sama dengan 12. Dan jumlah sisi sama dengan 6N dikurangi 1, sama dengan 11. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai pewarnaan pohon akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.